Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Kali ini gue mau bahas soal demo kemarin, demo tanggal 11 April. Sekarang tanggal 14 April. Oke, jadi kemarin ada demo, aspirasi yang disampaikan itu seputar salah satunya ya, gue gak hafal semuanya, tapi salah satunya adalah tentang kenaikan minyak, kenaikan BBM, bensin, Pertamina, sama narasi Jokowi 3 periode, narasi presiden 3 periode. Nah, ini aspirasi yang disampaikan, salah satu aspirasi yang disampaikan di demo 11 April kemarin, itu tadi yang gue sebutin. Tapi ada kejadian lain nih di demo itu, yaitu ada kejadian pemukulan Bang Ade Armando nih. Sebenarnya disayangkan banget sih, di tengah-tengah demo ada kejadian pemukulan itu. Jadi berita demonya tuh kurang meledak dibanding berita pemukulannya. Jadi lebih besar berita pemukulannya daripada berita demonya. Ini sayang banget sih. Padahal aspirasi yang disampaikannya ya mewakilkan rakyat Indonesia, tapi karena adanya pemukulan itu beritanya ketutup. Oke, gue mau bahas dari pemukulannya dulu deh. Jadi yang dipukul ini Bang Ade Armando, kalau nggak salah satu dosen UI juga. Sama Bang Ade Armando ini diduga sebagai buzzer pemerintah. Bukan gue yang menduga ya, tapi disclaimer nih. Netizen menduga Bang Ade Armando ini sebagai buzzer pemerintah. Dugaan ini muncul dasarnya karena opini-opini dia di internet rata-rata itu ngebelain pemerintah. Dan beberapa kali juga menyinggung satu golongan tertentu lah. Jadi cukup ofensif lah. Opini-opini dia di internet cukup ofensif dan kerap kali menyinggung satu golongan. Kerap kali. Beberapa kali menyinggung satu golongan. Nah, kalau buzzer sendiri definisinya itu ini gue ngutip dari berita di Kompas nih, nanti gue share linknya. Jadi ini berita dari penelitian 2019, judulnya The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Di penelitian itu buzzer disebut sebagai pasukan cyber. Artinya definisinya nih, buzzer itu instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Jadi kayak menggiring opini gitulah. Itu definisi dari buzzer. Pasukan cyber yang menggiring opini publik di online. Nah, ini tuduhan orang sebagai buzzer bukan cuma ke Bang Ade Armando aja nih, ada juga ke abang-abang kita yang lain. Abang kita. Ada juga ke tokoh-tokoh yang lain, yaitu Denny Siregar atau Abu Janda itu namanya siapa ya? Permadi Arya kalau nggak salah. Permadi Arya. Nah, ini juga mereka sering dituduh sebagai buzzer pemerintah karena sama opini-opininya banyak yang membela pemerintah dan ofensif, menyinggung golongan tertentu. Meskipun belum tentu mereka buzzer ya. Siapa tahu aja mereka mengeluarkan opini-opini itu ya memang pure dari pikiran mereka, pure pendapat mereka, bukan pendapat pemerintah atau suruhan pemerintah. Itu bisa aja, nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, ya bisa juga pemerintah yang nyuruh, bisa, kemungkinan itu ada. Tapi itu cuma asumsi aja, nggak ada yang tahu kebenarannya gimana. Oke, kita balik ke pemukulannya nih. Jadi diduga kuat, ini masih diduga ya, karena masih ditangkapin pelakunya, lagi dalam proses penangkapan. Diduga kuat pelakunya mukul Bang Ade Armando ini ya karena mungkin dia merasa banyak opini Bang Ade yang menyinggung dia kali ya mungkin. Terus ketemu di demo, ada kesempatan mukul, jadilah mereka mukul. Ini mungkin ya karena belum di belum di sidang, belum ditanya polisi, belum diperiksa polisi. Nanti kalau udah diperiksa polisi baru tuh ketahuan motif pemukulannya. Kalau benar motif pemukulannya karena menurut dia Bang Ade Armando ini ngeselin opininya,
Jadi kurang lebih sama tuh sama rekaman gue yang kemarin yang ngebahas Chris Rock sama Will Smith. Will Smith nampar Chris Rock karena tersinggung, karena istrinya tersinggung, terus si Will Smith membela istrinya. Nah ini ada dugaan kuat mereka-mereka yang nampol Bang Ade ya punya dendam pribadi, karena mungkin mereka tersinggung sama opini-opini online-nya Bang Ade. Tapi kita nggak tahu, nanti nunggu ditangkap terus diperiksa polisi baru terkuak motif pemukulannya. Nah, kenapa Bang Ade Armando bisa dipukul di situ? Karena ya dia datang demo, dia bilang dia bilang dia datang demo karena dia mendukung salah satu aspirasi yang disuarakan, yaitu dia mendukung rakyat menolak 3 periode, itu dia mendukung. Tapi ada juga beberapa yang bilang cuma buat konten, tapi nggak tahu. Terlepas dari itu, pokoknya dia ketika ditanya ketika ditanya wartawan, dia bilang alasan dia datang ya karena mendukung penolakan 3 periode. Nah sekarang kita bahas bener atau salahnya nih. Apakah yang dilakukan si pemukul bener? Ya enggak, jelas salah. Kayak kemarin yang gue bilang di rekaman sebelumnya minggu lalu, ketersinggungan itu jangan pernah dilampiaskan dengan pukulan, karena ya di mata hukum jelas salah. Lu konsekuensinya pasti dikejar hukum. Nah kayak yang terjadi sekarang nih, itu kan pelakunya lagi dikejar tuh sama polisi, lagi ditangkapin satu-satu, dan lu melakukan itu cuma karena tersinggung. Jadi sayang banget sih lu melakukan pelanggaran hukum karena tersinggung. Padahal kalau mau cara lain ya, misalkan gak suka sama opini Bang Ade Armando ya didebat langsung aja, dibalas tweetnya, atau mungkin ya di counter lah, opininya di counter, dipatahin. Karena kalau dengan mukul ya udah jelas salah. Terlepas dari mungkin menurut beberapa orang tweet-tweetnya atau opini-opini online-nya Bang Ade ini ngeselin atau menyinggung, pokoknya jangan pernah mukul. Itu udah fatal di mata hukum, udah salah. Itu kalau dari sisi pemukulan yang terjadi 11 April lalu. Tapi kalau dari sisi demonya gue sih sangat-sangat setuju nih dengan apa yang diaspirasikan sama teman-teman mahasiswa kita. Gue mendukung, salut, respect, mereka menyuarakan suara-suara kita. Walaupun terlepas dari itu semua, ya seperti demo-demo pada umumnya lah, kayak yang lalu-lalu yang udah-udah, banyak banget ditunggangin sama orang-orang yang gak punya kepentingan, yang mungkin datang demo tuh cuma buat nyari rusuh doang. Ini ada aja nih orang kayak gitu. Nah ini sangat disayangkan, tapi ya susah juga kan, banyak, kontrol massa juga susah lah. Saking banyaknya kita nggak tahu nih mana yang bener-bener mau menyuarakan, mana yang bener-bener mau demo dengan damai, dan mana yang memang datang cuma buat niat nyari rusuh doang. Bahkan ada beberapa cuplikan video orang ditanya demo ngapain, dia jawabnya nggak tahu, cuma ikut-ikutan doang. Itu ada. Atau jawabnya ngablu lah, nggak sesuai dengan konteks demonya. Itu ada beberapa cuplikan. Nah ini yang sangat disayangkan sih, walaupun memang meramaikan, tapi tetap aja sayang, ngapain turun kalau nggak tahu tujuannya apa kan. Seenggaknya kan di briefing dulu harusnya. Kalaupun memang pengen ikut gitu, seenggaknya lo pelajarin dulu lah, kenapa sih lo turun ke jalan gitu. Tapi sebenarnya ini cuma segelintir doang sih. Mungkin kalau secara kuantitas, kalau memang didata, ya gue yakin banyakan yang memang ngerti, cuman nggak keliput aja. Tapi ya terlepas dari itu semua, pokoknya tetap respect, salut sama teman-teman mahasiswa yang udah menyuarakan keluh kesah kita, apalagi yang soal 3 periode tuh. Pokoknya itu wajib disuarakan sih, karena narasinya semakin liar belakangan ini kan. Belum ada ketegasan dari pejabat langsung. Oh sama, gara-gara demo jadi banyak meme banyak meme video-video lucu kejadian pada saat demo, dan itu cukup menghibur sih, Yaudah itu doang sih, paling nggak banyak ya. Pokoknya poinnya demo kemarin aspirasinya bagus, walaupun ada pemukulan yang sangat disayangkan, jadi menutupi beritanya ya, itu sangat disayangkan. Itu doang sih poinnya. Ya udah, thank you yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pamit, assalamualaikum. Terima kasih buat yang udah dengerin
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.